Jadi sekali lagi ASRI ini adalah kerjasama antara Kemenkes dengan teman-teman penyedia, ya. Jadi sesuai dengan arahan Pak Dirjen, kami diminta untuk memberikan solusinya dan teman-teman KO sudah membantu proses untuk mencarikan sistemnya. Alhamdulillah ini sudah kami lakukan dan ini sekali lagi Bapak Ibu sudah kita uji cobakan ya di beberapa TPMD ya, waktu itu sekitar 30 lebih TPMD sudah menguji cobakan. Kita hari ini kita mau coba kick off, mudah-mudahan nanti secara utilitas aplikasinya jauh lebih banyak sehingga menjadi solusi bagi TPMD yang memang masih belum memiliki sistem rekam medis elektronik. Ya, ini saya fokus kepada proses pendaftaran ya. Jadi memang di sini karena kolaborasi, maka di sini pendaftarannya memang melibatkan beberapa pihak ya. Yang pertama tentunya Bapak Ibu sebagai TPMD, TPMDG ya, itu dipastikan harus sudah terregistrasi di Kementerian Kesehatan. Artinya harus sudah punya kode Pasyankes dulu ya, kode Paskes tuh. Karena kode Paskes ini tadi sudah sampaikan, ini menjadi pintu masuk ke aplikasi-aplikasi lain. Contoh tadi ke Satu Sehatnya juga nanti akan mengadopsi kode yang sama. Ke INM-nya juga demikian ya. Sampai dengan aplikasi lain ya itu harus diwajibkan untuk terregistrasi dulu di Kementerian Kesehatan. Jadi harus punya kode dulu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau daftar, kodenya harus ada. Maka harus registrasi dulu sebagai Pasyankes di registrasi Pasyankes. Nah, kalau sudah punya kode, Bapak Ibu silakan nanti ya mendaftar ya pada link registrasi yang ada di sistem Rek Pasyankes. Jadi kalau di Rek Pasyankes itu nanti ada link untuk registrasi ASRI. Ya, sebelah kiri layar itu nanti ada menu, yaitu registrasi ASRI. Silakan klik di situ, ya. Nah, diklik di situ nanti Bapak Ibu isikan, ya terkait dengan formulir yang untuk semacam permohonan ASRI-nya, ya gitu. Jadi sini ada formulir, isinya nggak ribet, cuma sekitar 5 variabel atau mungkin kurang dari situ ya. Nanti Bapak Ibu daftar di situ di formulir itu. Ya kan, kemudian isikan selengkap-lengkapnya, kemudian nanti disubmit, otomatis nanti masuk ke proses nomor 4, yaitu di mana nanti dilakukan validasi. Kenapa diperlukan validasi? Kami ingin memastikan bahwa seluruh data-data yang Bapak Ibu submit di tahap ketiga ini benar-benar data yang valid, ya, dari mulai email, kode Pasyankesnya, sampai dengan PIC-nya. Siapa yang memvalidasi? Yang validasi adalah teman-teman di Direktorat Mutu, dan ini nanti ada Bu Parida timnya ini dan CS-nya akan melakukan validasi sesuai dengan kelengkapan datanya. Jadi bukan terkait dengan hal-hal lain, tapi dengan kelengkapan datanya, supaya diharapkan memang nanti siapapun yang mendaftar di sini adalah benar-benar yang memang mau menggunakan ASRI, bukan sekedar uji coba gitu. Kadang-kadang ada orang iseng uji coba dengan akhirnya daftar, ternyata nggak dipakai. Ya sayang juga, kita sudah buatkan akunnya, kita sinkronkan Satu Sehat, tapi ternyata nggak diimplementasikan. Jadi kami benar-benar mencari paskes-paskes yang punya komitmen menggunakan sistem ini dan mau terkoneksi dengan Satu Sehat. Karena nanti ujung-ujungnya adalah akreditasinya itu tadi nanti yang kita harapkan bisa dilakukan oleh sistem. Ya. Jadi setelah divalidasi, nah jadi tahap dari mulai registrasi sampai dengan validasi sampai dengan tahap 5 ini adalah 3 hari kerja Bapak Ibu. Jadi nanti setelah validasi, teman-teman dari Direktorat Mutu akan menyerahkan kepada kami. Ya, kami posisi di nomor 5 nih, yaitu mensinkronis ya data-data dari yang sudah divalidasi dari Direktorat Mutu ke sistem kami itu Direk Pasyankes. Kalau dianggapnya dari Direktorat Mutu di sini nggak valid, nanti sistem akan menolak tuh, walaupun Bapak Ibu klik ASRI tapi akan ditolak sama sistem. Kenapa? Karena dianggapnya memang tidak valid. Tapi ketika di sini dianggapnya valid, maka ketika Bapak Ibu pilih ASRI Direk Pasyankes, kemudian submit, otomatis nanti bisa langsung masuk ke tahap ke-6. Tahap ke-6 ini adalah bagaimana nanti Bapak Ibu memastikan data-datanya itu valid ya, dan masuk lagi ke Pasyankes untuk update ASRI-nya. Ya di situ untuk diupdate, kemudian kami dorong ke Satu Sehat.
Jadi ketika Bapak Ibu sudah masuk tahap 6, udah submit, pilih ASRI, kemudian submit, ya di sini nanti akan kami teruskan ke teman-teman DTO, ke sistem Satu Sehat. Untuk apa? Untuk disinkronisasi data ke Satu Sehat, ya. Sehingga nanti di sini Bapak Ibu sekali submit di sini, ya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu bisa dapat dua tuh. Pertama akun Satu Sehatnya, yang kedua mendapatkan akun untuk masuk ke ASRI. Jadi secara proses ini sudah kami buat seminimal mungkin dan juga kami buat supaya prosesnya itu enggak 2 kali 3 kali, tapi cukup sekali submit nih di proses nomor 6 ini, Satu Sehatnya dapat, kemudian akun ASRI juga dapat. Nanti akun ASRI-nya akan di email lewat sistem ASRI itu sendiri ya oleh tim penyedia. Jadi nanti akunnya itu akan terkonfirmasi ke email Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu nggak usah pusing-pusing nanti gimana saya dapat Satu Sehatnya, karena kalau Bapak Ibu sudah pilih ASRI di sini, nanti secara otomatis Satu Sehatnya dapat, kemudian akun ASRI juga dapat, seperti itu, ya. Jadi ini yang kita lakukan. Jadi prosesnya sebenarnya mudah, karena di sini ini proses ini Bapak Ibu hanya tinggal pilih ASRI, submit, masuk ke situ. Jadi tapi syaratnya sebelum submit ini harus registrasi ini dulu karena nanti ada validasi. Jadi ada sinkronize di sini. Ya kalau Bapak Ibu belum daftar, ketika klik sini ASRI maka akan ditolak oleh sistem. Kenapa? Karena Bapak Ibu belum daftar, gitu. Ya. Jadi kayak gitu Bapak Ibu prosesnya untuk nantinya Bapak Ibu mendapatkan akun ASRI plus Satu Sehatnya. Ya, jadi kami mencoba berkolaborasi dengan teman-teman DTO, dengan teman-teman penyedia untuk menjadikan sistem ini seminimal mungkin untuk Bapak Ibu tidak meregistrasikan diri di berbagai sistem. Seperti itu. Ya. Oke, jadi intinya Bapak Ibu kalau kita lihat di sini alurnya paling lambat memang kurang lebih sekitar 7 hari itu paling lama sudah kita selesaikan ya. Kalau memang secara prosesnya berjalan seamless ya, tidak ada masalah-masalah lain ya. Ini kita berharapkan 7 hari itu paling maksimal sudah kita selesaikan sampai dengan mendapatkan akun ASRI dan Satu Sehatnya, seperti itu. Nah, contohnya gini, ya. Jadi tadi memang kami minta Bapak Ibu registrasi dulu. Nah, registrasi sendiri memang nanti kan dalam satu TPMD, ya itu nanti bisa jadi berpraktek lebih dari 1 dokter, ya. Maka nanti Bapak Ibu, tadi Bu Direktur sudah menyinggung tuh, di aplikasi registrasi pasien, Bapak Ibu harus benar-benar memastikan datanya itu lengkap, pertama terhadap SDM itu sendiri. Kenapa? Karena di SDM ini nanti akan kita langsung kirim ke ASRI untuk dibuatkan akunnya, gitu. Maka di sini Bapak Ibu diharapkan jika selengkap mungkin data, terutama data yang terkait dengan nakesnya nih, ya. Dan nakesnya tinggal masukin nick di sini, ketemu, nanti Bapak Ibu lengkapi email. Karena memang di SSDM kami nggak menemukan variabel email, maka kami minta emailnya dilengkapi di sini. Tapi secara nick, nama, segala macamnya, kami ambil semua dari Satu Sehat. Dari SSDMK. Kan hanya variabel email yang kami minta Bapak Ibu isi. Kenapa kami minta email? Karena nanti saya bilang tadi, akun dari masing-masing dokter di TPMD ini akan dikirimkan via email. Seperti itu, ya. Jadi kalau emailnya sudah jelas, kemudian diisi, kemudian Bapak Ibu tadi lengkapi semua, pilih ASRI, dan otomatis nanti akun-akun masuk ASRI-nya itu akan kami kirimkan ke email masing-masing dokter ataupun tenaga kesehatan yang ada di TPMD tersebut, ya. Nah, ini saya tadi ini proses 6 tadi nih, yang ini nih. Sorry, proses 6 ini nomor 6 ini, ya. Ini ada di sini sebenarnya digambarkan. Jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah registrasi tadi udah ngisi formulir, ya, sudah divalidasi oleh Direktorat Mutu, sudah kami sinkronisasi datanya ke sistem kami di Rekpasiankes. Bapak Ibu tinggal masuk lagi ke Rekpasiankes, kemudian pilih ASRI, ya, ini pilih ya kan. Kemudian rencana pengembangnya siapa, Kemenkes, nama rencana penyedia siapa, ASRI. Nah, ini harus Bapak Ibu isikan dengan lengkap, ya. Jadi harusnya pilih ASRI di sini nanti di tab RME-nya, ya. Kemudian disubmit. Nah, kalau Bapak Ibu sudah registrasi tadi di awal, lewat formulir yang di awal tadi di poin nomor 3, otomatis datanya akan diterima tuh.
Tapi kalau Bapak Ibu meregistrasi atau dianggap tidak valid oleh tim mutu, walaupun Bapak Ibu sudah isi lengkap di sini sudah pilih asri, ketika disubmit itu akan ditolak oleh sistem. Karena dianggapnya Bapak Ibu belum registrasi atau datanya dianggap tidak valid. Kayak gitu. Jadi hati-hati tadi dalam melengkapi data di poin nomor 3 ini nih. Ya sorry saya balik lagi ya. Poin nomor 3. Poin nomor 3 ini akan menentukan sekali bagaimana Bapak Ibu masuk ke proses nomor 6. Nih, kalau nomor 3 ini nggak lengkap atau belum ngisi di sini, otomatis poin nomor 6 pun akan tidak bisa dilanjutkan. Ya, saya balik lagi ke atas. Nah, sekali Bapak Ibu ya harus sudah registrasi dulu, ngisi formulir permohonan aslinya, kemudian divalidasi oleh tim mutu, kami sinkronize, kemudian Bapak Ibu masuk lagi ke Rekpasyankes, pilih asri, submit. Otomatis akan kirim datanya ke Satu Sehat. Nanti Satu Sehat ID-nya akan muncul di sini setelah 3 hari maksimal. Kemudian akan lagi masuk juga ke akunnya asri itu untuk nanti di email oleh sistem asri ke email masing-masing dokter yang tadi tercantum di awal di sini. Ya, nah di sini. Nah ini. Jadi kalau sudah ada 4 dokter, nanti setiap dokternya harus ada emailnya nih. Jadi setiap dokter akan terima akun masing-masing. Gitu. Jadi nanti akan sistem Rekpasyankes inilah yang akan meregistrasikan data dokter-dokternya ke asri. Nggak harus Bapak Ibu, cukup dari Rekpasyankes. Asal Rekpasyankes sudah diisi benar, datanya lengkap, otomatis semua dokter ini, ya kalau emailnya sudah terisi, akunnya akan terkirim ke emailnya masing-masing dokter tersebut. Ya, seperti itu. Ya, jadi kami coba memaksimalkan seoptimal mungkin data-data yang ada di Rekpasyankes supaya Bapak Ibu nggak berulang kali mengisikan data yang sama. Nah, ini ya poin nomor 3 tadi nih. Ya, yang tadi saya sampaikan tadi, langkah nomor 3 tadi, di mana Bapak Ibu diminta untuk mengisikan permohonan asri sebelum submit asri di Rekpasyankes. Jadi di sini Bapak Ibu, ya kami sediakan formnya online, ya yang dimaintain oleh tim mutu, ya. Di mana di sini Bapak Ibu harus benar-benar baca dulu nih terkait dengan ya TNC, ya term and condition terhadap asri itu sendiri. Ya, Bapak Ibu tolong dibaca baik-baik dulu di sini ada TNC-nya di formulir tersebut. Ya, kemudian kalau sudah oke semua secara TNC-nya, nah, tinggal Bapak Ibu lengkapi datanya. Di sini ada provinsi, kota, kode Pasyankes, sebelum mengapa ada kode, saya bilang tadi minta registrasi dulu karena kami minta kode Pasyankes di sini dimasukkan. Nama TPMD, email aktif, ya email dari sisi registrasinya sampai nomor HP aktifnya. Jadi ini semua harus diisikan lengkap sehingga nanti pada saat validasi itu di langkah nomor 4 tuh enggak lama. Enggak ditolak gitu karena datanya udah lengkap dan sesuai dengan informasi yang Bapak Ibu isikan di Rekpasyankes. Jadi kalau sudah Bapak Ibu sudah tadi registrasi, kemudian 3 hari kemudian Bapak Ibu coba. Jadi nanti kan tahapannya kan 3 hari ya. Tahapannya 3 hari. Jadi ketika Bapak Ibu sudah submit di sini nggak serta-merta langsung masuk ke aplikasi Rekpasyankes, jangan. Karena kami butuh waktu 3 hari untuk memvalidasi. Ya, karena kami mengingat tadi ada waktu untuk validasi tadi. Jadi target kami setiap 3 hari itu selesai. Jadi nanti tim mutu tim Bu Farida akan membantu proses validasinya. Ini data Bapak Ibu isikan di sini akan divalidasi oleh Direktorat Mutu, kemudian kami sinkronize ke sistem Rekpasyankes. Nah, ketika 3 hari itulah nanti Bapak Ibu mungkin kalau hari ini hari Jumat, maka Bapak Ibu udah bisa tuh melakukan uji coba di hari Rabu pekan depan. Ya, untuk memilih asri, sini pilih ya, Kemenkes, asri. Nah, nanti jangan lupa di checklist di sini terkait dengan term and condition dari Satu Sehat, di checklist, kemudian disubmit. Ya. Nah, otomatis kalau nanti sudah terregistrasi tadi diisi form, nanti akan seperti ini nih. Nah, kalau kayak gini berarti Bapak Ibu dianggap belum daftar nih. Jadi Bapak Ibu belum melakukan proses nomor 3 tadi itu. Ya, jadi harus ngisi dulu form 3 tadi harus validasi. Tapi kalau saat itu disubmit berhasil, ya nggak ada masalah, misalnya nggak ada alert kayak gini, ya maka otomatis dipastikan API Satu Sehat data Ibu sudah sukses terregister di asri, sudah sukses terregister di Satu Sehat. Sehingga nanti 3 hari kemudian baru nanti Bapak Ibu terima tuh akun API Satu Sehatnya
sama paling maksimal ASRI juga demikian akan terkirim akun ASRI-nya. Jadi nanti di pekan depan di 3 hari kemudian Bapak Ibu sudah bisa tuh mengakses ASRI plus nanti bridging-nya dengan Satu Sehat. Seperti itu, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, tentunya kami menyadari yang namanya baru, kemudian aplikasi perlu namanya helpdesk, ya. Kami membuat helpdesk ini jadi satu pintu dalam aplikasi. Jadi Bapak Ibu kalau ketemu masalah ataupun apa, silakan ngadu di sini. Ya, lapor aja di sini di aplikasi pengaduan kami, cara helpdesk kami ya, untuk nanti dibantu. Nah, helpdesk-nya memang bukan kami sendiri, tapi kami menyertakan, melibatkan teman-teman dari Pusdatin. Kalau ada masalah server, misalnya, lemot banget nih, nggak bisa diakses gitu kan, silakan diaduin di situ. Kemudian atau kalau ada masalah aplikasi, nanti kami akan minta bantuan dari tim penyedia untuk dibantu. Kalau ada masalah Satu Sehat, kami akan minta bantuan dari teman-teman DTO Kemenkes untuk dibantu versi Satu Sehatnya. Jadi kami membuat satu portal, satu aplikasi pengaduan, ini dipakai juga di aplikasi lain yang kami kelola, ya, untuk memudahkan komunikasi, untuk memudahkan tindak lanjutnya. Jadi kalau lewat aplikasi kami gampang untuk memonitoring dan memastikan tindak lanjut dari setiap pengaduan yang ada. Ya, jadi aplikasi sudah lama digunakan sebenarnya ini oleh tim kami untuk memudahkan proses komunikasinya. Ya, nah lewatnya namanya aplikasinya Mantis ya. Nanti kapan bisa mengadu? Ya kalau Bapak Ibu sudah aktif ASRI-nya, sudah bisa pakai ASRI. Ya gitu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu belum aktif ASRI-nya, jangan pakai ini dulu. Silahkan nanti japri aja ke teman-teman yang ada. Tapi kalau ini kan untuk masalah teknis ya, bukan masalah pendaftaran. Masalah teknis kalau tadi ada masalah bug sistem mungkin, atau masalah servernya lemot segala macam, nanti bisa mengadu di sini. Sehingga kami bisa mitigasi teknis-teknis apa yang bermasalah untuk kita tindak lanjuti di sini. Nah, nanti di sini sekali lagi Bapak Ibu masuknya itu menggunakan username. Username itu menggunakan email yang tadi Bapak Ibu isikan di formulir di awal. Di sini nih. Emailnya yang ada di sini nih. Nah ini, jadi email sih ada email kan. Nah, jadi email ini akan kami gunakan untuk Bapak Ibu nanti bisa login ke Mantis. Ya, di aplikasi ini memang sudah kami setting sedemikian rupa untuk terintegrasi. Jadi Bapak Ibu cukup sekali submit, dapat Satu Sehat, dapat ASRI, dapat juga login ke Mantisnya gitu. Jadi tinggal masukin email aja tuh, masukin, selesai, udah, kemudian Bapak Ibu ngadu di situ. Ya, apa-apa boleh. Nanti kami akan pantau dan kami akan coba lihat ya mana yang sudah terselesaikan, mana yang belum, ya seperti itu. Nanti mungkin secara teknis, itu mungkin nanti kami akan ada sesi selanjutnya, kami akan buat video tutorialnya seperti apa untuk pengaduan di Mantis ini, supaya Bapak Ibu lebih mengetahui ataupun lebih menguasai terhadap teknis pengaduan di aplikasi Mantis yang sudah kami kembangkan. Saya kira itu Bu Farida sebagai informasi terkait pendaftaran ASRI dan channel pengaduannya lewat Mantis. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat, dan tentunya Bapak Ibu ini solusi dari kami, sifatnya ini gratis dan juga tidak wajib juga. Kalau Bapak Ibu sudah punya aplikasi RME ya silahkan pakai yang sekarang berjalan. Kalau Bapak Ibu pakai vendor silahkan pakai vendor itu, silahkan jalankan. Jadi ini hanya untuk TPMD, TPMDG yang memang sekali lagi tidak punya sistem dan tidak memiliki biaya buat mengadakan sistem. Jadi kami coba kasih ini untuk memudahkan. Jadi Pak Dirjen pengen cari gratis supaya memudahkan Bapak Ibu untuk menggunakan sistem dan punya sistem yang comply dengan standar Kementerian Kesehatan. Saya kira itu, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.